Ya, ya sebentar ya, ini mau syuting dulu ini ya. Ya, nanti disambung lagi ya. Saudari-saudara, salam jumpa, salam sehat bersama saya Romo Yohanes Rudi Anada dalam renungan iman dengan umat. Beberapa waktu yang lalu saya ada pertanyaan yang menarik menurut saya dan ini biasanya menjadi pertanyaan kita bersama sebenarnya ya. Pertanyaannya demikian, Romo, akhir-akhir ini doa saya terasa kering dan biasanya otomatis hanya mengucapkan saja. Kenapa bisa terjadi ya Romo? Nah ya memang namanya doa itu bisa terjadi kapanpun ya. Dan pengalaman doa juga bisa terjadi ya dimanapun menurut saya. Dan itu menurut saya sesuatu yang biasa. Tetapi yang menarik memang kenapa doa kok bisa kering ya? Ya tinggal disiram saja kan, enggak kering jadinya ya. Oh enggak ya, bukan gitu ya. Tetapi ketika kita berdoa itu sebenarnya ada sesuatu yang menarik ya. Dalam katekismus itu ada kutipan dari Santa Teresia, kanak-kanak Yesus itu menyebutkan bahwa doa bagiku adalah ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, satu seruan syukur dan cinta kasih di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Memang kata-kata yang disampaikan atau dituliskan ya oleh Santa Teresia ini mungkin terlalu dalam ya, atau saya sendiri juga merasa wah luar biasa. Tetapi bagaimana mengenali doa itu? Dikatakan sebagai ayunan hati. Itu apa sebenarnya? Ya doa itu memang pertama-tama ya soal hati. Kita tidak bisa berdoa itu hanya ya, atau hanya dengan mulut, tidak bisa. Itu bisa dikatakan sebagai doa hafalan ya. Tetapi doa yang sebenarnya memang doa dari dalam hati, makanya Santa Teresa menuliskan doa itu adalah ayunan hati ya. Ayunan itu ya bagaimana hati kita itu sungguh-sungguh bisa yang merasakan. Dan dikatakan lagi di sini satu pandangan sederhana ke surga. Jadi memang doa tidak bisa dikaitkan dengan bahasa saya ya, kebutuhan-kebutuhan emosional kita, tidak bisa. Karena doa itu adalah sesuatu yang memang dalam, yang ada kaitan, dan tentu juga ada hubungan dengan Allah sendiri. Maka dikatakan satu pandangan sederhana ke surga. Lalu ditambah lagi oleh Santa Teresia ini, satu seruan syukur dan cinta kasih. Dan memang doa itu kan pertama-tama bukan hanya sekedar omongan ya, tetapi ada sesuatu yang memang menjadi tema omongan itu, dan itu kalau dalam bahasa Teresia ini adalah seruan syukur dan cinta kasih. Lalu di mana? Di tengah percobaan dan di tengah kegembiraan. Jadi memang doa itu bukan hanya sekedar luapan kata-kata, tetapi ini adalah menjadi bagian dari apa yang dirasakan oleh hati kita, di tengah-tengah mungkin kegembiraan, sukacita, tapi juga di sisi lain di tengah duka cita, di tengah penderitaan, di tengah beban. Itulah sebenarnya doa. Maka kalau doa terasa kering, mungkin kita hanya soal menghafal, soal ya mungkin rutinitas, tetapi tidak sungguh-sungguh membawa apa yang terjadi di dalam hati. Karena doa bagi saya itu bukan soal kata-katanya bagus, ya, bukan juga soal berapa lama berdoa, tapi apakah hatiku ini menjadi bagian dalam doa itu. Yang dikatakan oleh Santa Teresia ini, ayunan hati. Lalu dikatakan juga bahwa dengan doa membuat kita tidak mudah hanyut dalam kesulitan hidup ataupun terbuai dalam kenikmatan duniawi. Ini doa, maka ketika orang dengan tekun membawa semua apa yang dirasakan dalam hati ini dalam tadi dikatakan doa, itu memang menjadi sebuah kekuatan. Bahasa yang lain tentu adalah tidak hanyut. Artinya kita tetap menjadi diri kita di tengah situasi apapun. Kita tetap menjadi nahkoda perahu, bukan perahu itu sendiri yang hanyut dalam gelombang atau aliran-aliran air itu. Sebaliknya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penghargaan yang teguh
akan tujuan akhir yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Karena kita sebenarnya diciptakan itu kan baik adanya, maka doa itu sebenarnya mengarah kepada yang baik. Apapun yang terjadi tentu. Tetapi dengan kebaikan itulah kita diajak untuk melihat doa itu sebagai ungkapan hati yang terjadi. Dan sebagai manusia kita pasti merasakan emosional yang mungkin dalam pengalaman hidup kita. Lalu tentu kita juga tidak boleh bergerak sendiri ya, tanda kutip. Doa itu juga atas bimbingan Roh Allah sendiri. Maka dalam doa kita juga memohon ampun kepada Allah, lalu juga tentu memohon tuntunan ya dari Roh Kudus sendiri. Apakah aku ini ya Tuhan dalam hidupku, dalam pengalamanku, dalam perjalanan hidupku, aku ini tetap menjadi pribadi yang mengarahkan diri kepada Allah. Kira-kira demikian, saudari-saudaraku yang terkasih. Sekali lagi, ya doa mungkin kita mengalami kekeringan, tapi cobalah untuk melihat kembali bahwa doa itu bukan sebuah rutinitas yang tanpa arti, tetapi doa itu adalah sebuah pengalaman hati, perasaan batin yang kita bawa, kita persembahkan kepada Allah. Berkat Allah menyertai kita sekalian.